Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Albayaki. Saya akan menjelaskan tentang soal praktikum saya, yaitu yang pertama, buatlah 4 file yang dengan nama periode, SO, praktikum, sama lab jargon. Jadi kita buat filenya menggunakan fungsi tos periode .txt, so.txt, praktikum.txt. Kemudian kita disuruh untuk mengisikan kalimat ke dalam file-file tadi ya. Pertama, untuk yang periode kita menggunakan fungsi cat lebih besar periode. Sini kita mengisikan dengan kalimat periode 34. Untuk yang kedua yaitu SO, itu diisi dengan kita enter dulu ya. Isinya dan yang ketiga itu yang praktikum, itu diisi dengan laboratorium jaringan komputer. Kalau udah keisi semua, coba kita lihat, kita cek dulu menggunakan fungsi cat, cuma nggak pakai lebih besar di cat periode. SO udah keluar ya inputan yang kita isikan tadi. Untuk soal yang nomor 2, tampilkan semua file pada direktori kalian termasuk file hidden. Jadi kita menggunakan fungsi ls-a. Nah, ini untuk yang ada titik-titiknya, ini yang file hidden ya. Semua filenya sudah keluar. Untuk yang ketiga, restart ulang menggunakan perintah mulai ulang. Jadi kita alias dulu, mulai ulang sama dengan reboot. Jadi di sini kita ganti fungsi rebootnya menggunakan mulai ulang. Jadi kalau kita ketikkan mulai ulang di sini, nanti dia akan mulai ulang, nge-restart laptopnya. Tapi karena ini bukan akun root mungkin, jadi dia nggak bisa mulai ulang. Kemudian yang keempat itu terapkan 10 perintah dasar Linux atau Ubuntu dan jelaskan fungsinya. Itu yang pertama ada perintah hostname untuk menampilkan nama PC-nya, jadi nama laptopnya Indi 0132. Untuk yang kedua ada history ini untuk menampilkan semua perintah-perintah yang pernah kita gunakan sebelumnya, kayak touch periode tadi kita udah buat filenya, itu bakalan keluar semua. Untuk yang ketiga ada ifconfig. Ifconfig ini untuk melihat konfigurasi jaringan. Jadi kalau kita mau lihat inetnya, ini IP kita. Untuk yang selanjutnya fungsi clear ini untuk menghapus kayak perintah-perintah yang sebelumnya di terminal bakalan kehapus. Untuk kemudian yang top ada fungsi top, itu untuk menampilkan PID user, PID dari aplikasi-aplikasi yang sedang kita gunakan. Untuk keluar dari top ini kita pencet key aja, keluar. Kemudian ada passwd, ini untuk mengganti password. Jadi pertama kita disuruh input password yang lama dan kita paskan yang baru.
passwordnya udah berhasil diganti. Kemudian ada fungsi exit di sini untuk keluar dari terminal. Kita buka lagi terminalnya, dan fungsi selanjutnya ada free ini untuk mengecek disk kita ya, yang udah kita gunakan berapa, yang free berapa, totalnya berapa. Dan selanjutnya ada date itu untuk menampilkan tanggal hari ini, itu sekarang Kamis Desember tanggal 10. Untuk selanjutnya ada uptime itu untuk melihat berapa lama kita menggunakan PC-nya, komputernya. Dan di sini ada informasi user, ada 3 user untuk Ubuntu ini. Kemudian nomor 5, jelaskan apa saja fungsi dari perintah dasar yang kita gunakan di atas. Jadi coba kita lihat dulu perintah yang sudah kita gunakan tadi, menggunakan history ya. Jadi perintah yang pertama tadi mulai dari hostname. Di hostname itu untuk melihat nama laptopnya, history untuk melihat data-data yang perintah-perintah yang udah kita inputkan sebelumnya, if config untuk melihat konfigurasi jaringan kita, clear untuk menghapus semua perintah-perintah, top untuk melihat PID dari sebuah aplikasi, passwd untuk mengganti password, exit untuk keluar dari terminal, free untuk melihat disk yang udah kita gunakan, yang free maupun yang udah kepakai, date untuk melihat tanggal hari ini, uptime untuk melihat berapa lama kita menggunakan laptop mulai dari masuk Ubuntu-nya tadi. Nah, nanti untuk soal yang berikutnya yaitu soal pengertian tentang Ubuntu. Soal yang pertama itu jelaskan pengertian sistem operasi dengan bahasamu sendiri. Jadi sistem operasi adalah sebuah sistem yang menjembatani antara user atau pengguna dengan dengan perangkat keras. Jadi dia sebagai jembatan untuk user dengan perangkat keras tadi. Yang kedua, apa yang terjadi jika Ubuntu diinstal pada disk yang sama dengan sistem operasi Windows. Jadi jika diinstal pada disk yang sama tanpa partisi terlebih dahulu, maka salah satu sistem operasi akan hilang. Yang hilang itu yang lama. Jadi misal kita yang lama Windows, terus kita mencoba install Ubuntu, maka Windowsnya akan hilang. Ini kalau kasusnya nggak ada partisi. Dan untuk soal yang ketiga, apa pengertian bootable dan kegunaan bootable pada instalasi OS. Bootable itu untuk memanggil ya. Jadi misal kita udah punya 2 sistem operasi, jadi bootable itu untuk memanggil sistem operasinya yang ada pada harddisk kita, karena pada harddisk tersebut udah ada 2 sistem operasi. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.